Hai Trainers, gimana kabar? Di mana saja berada? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Menjalankan aktivitas, rutinitas sehari-hari kita. Nah, teman-teman Trainers, sebelum kita buat video, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, sehingga tetap memotivasi saya untuk tetap membuat video. Nah, kita mulai saja videonya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Al-Qur'an dan hadis dengan hukum-hukum yang sebagai rujukan umat Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita mulianya Al-Qur'an dan hadis sebagai acuan kita. Teman-teman Abiturainers, tahukah antum-antum sekalian bahwa di Islam itu juga terdapat hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan apakah itu? Siapakah orang yang terkena hukum tersebut? Nah, mari kita bahas sama-sama. Jadi, hukum Islam itu akan terkena kepada orang yang mukallaf. Mukallaf ialah orang muslim yang dikenai kewajiban untuk menjalankan perintah dan menjadi larangan agama karena telah dewasa dan berakal, atau bisa disebut juga akil balik, serta telah mendengar seruan agama. Nah, hukum Islam bisa juga disebut syara sebagai hukum Islam. Dalam Islam itu juga ketika kita menjalankan syariat itu kita punya hukum. Nah, hukum itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu wajib. Nah, yang pertama namanya wajib. Apa itu wajib? Yaitu perintah yang harus dikerjakan. Jika perintah itu dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Wajib fardu itu dibagi menjadi 2. Fardu itu artinya wajib yang kalau kita tinggalkan kita dapat dosa, kalau kita kerjakan kita dapat pahala. Dan wajib itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu wajib ain, yaitu perintah yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang mukallaf, seperti sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua itu adalah wajib kifayah, yaitu suatu perintah yang telah dianggap cukup apabila telah dikerjakan oleh sebagian dari orang-orang mukallaf, dan berdosalah seluruhnya jika tidak seorang pun dari mereka yang mengerjakannya, seperti menyalatkan mayit dan menguburkannya. Jadi gini teman-teman, maksudnya itu fardu kifayah itu wajib bagi kayak tim kelompok. Kalau tidak mengerjakan fardu kifayah ini, semua kelompok itu atau semua orang di sana itu akan mendapatkan dosa. Nah, bila salah satu dari mereka mengerjakannya seperti sholat mayit, menguburkannya atau menyolatkannya, maka gugur semuanya. Nah, itu bisa diwakilkan maksudnya. Kemudian hukum kedua setelah wajib itu adalah sunnah, teman-teman sekalian. Apa itu sunnah? Yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Jadi kalau kita mau kerjakan kita dapat kalau kita kerjakan kita dapat pahala, tapi kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa juga. Nah, sebagaimana wajib, sunnah juga dibagi menjadi 2. Yang pertama sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan mengerjakannya, seperti sholat tarawih, sholat 2 hari raya
Idul Fitri, sholat dan adha dan sebagainya. Nah, itu sunnah muakkad, dan sholat tahajud juga itu sunnah muakkad. Nah, kemudian yang kedua itu sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah biasa. Ya, biasa-biasa sudah tidak terlalu dianjurkan. Kalau mau kerjakan silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga itu mubah. Nah, mubah itu sama seperti kayak boleh lah, yaitu sesuatu perkara yang apabila dikerjakan tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa, dan jika ditinggalkan juga tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jelasnya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, seperti makan, minum, tidur, kegiatan rutin yang tidak diperintah dan tidak dilarang oleh agama dan sebagainya. Jadinya antum itu kalau mau makan boleh, enggak juga makan enggak apa-apa. Tapi kan kita punya perut ya makan sih, karena yang makan itu kan kebutuhan. Nah, tapi itu hanya salah satu contohnya saja. Kemudian yang keempat ya, yang keempat. Yang keempat itu makruh. Apa itu makruh? Yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala, seperti makan petai, bawang mentah dan sebagainya. Jadi misalkan kalau kita tinggalkan suatu pekerjaan itu kita akan mendapat pahala, tapi kalau kita kerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya nih kayak ngerokok gitu kan. Ngerokok kan itu ada yang berpendapat bahwa hukumnya haram, ada yang makruh, dan sedikit mungkin berapa persen mungkin yang mengatakan itu boleh. Tapi kalau kita kerjakan kita tidak mendapatkan apa-apa, makan lebih cenderung ke mudaratannya. Tapi kalau kita tinggalkan kita akan mendapat pahala. Nah, kemudian hukum yang kelima ialah haram. Yaitu apa itu haram ya? Yaitu suatu perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dikerjakan mendapat dosa, seperti meninggalkan salah satu dari kewajiban agama. Berzina misalkan, berlaku syirik, mencuri, membunuh, pokoknya kegiatan-kegiatan kriminal yang bisa merugikan orang lah gitu kan. Tanpa alasan meminum minuman yang memabukkan, berdusta, berbohong gitu kan. Pokoknya semuanya kegiatan kriminal itu hukumnya haram. Nah, kalau kita kerjakan misalkan suatu apa yang dilarang oleh Allah, itu kan yang hukumnya haram, maka kita akan mendapat dosa. Tapi bila kita tinggalkan, kita akan mendapat pahala gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, itulah hukum-hukum di dalam Islam. Jadinya ada lima hukum. Yang pertama itu wajib, itu kan ya, wajib itu bila dikerjakan mendapat pahala, bila tidak dikerjakan mendapat dosa. Kemudian yang sunnah, bila dikerjakan mendapat pahala, bila tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Dan kemudian yang ketiga itu ada tadi apa, mubah, atau bisa juga disebut boleh. Bila dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, juga kalau ditinggalkan juga tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian ada makruh, bila dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, dan bila ditinggalkan kita akan mendapatkan pahala, yang seperti tadi contohnya merokok. Kemudian yang kelima, bila dikerjakan itu mendapat dosa, tapi bila kita tinggalkan itu akan mendapatkan pahala, teman-teman ya sekalian. Nah, itu hukum-hukum dalam Islam. Jadi ternyata di luar undang-undang dasar, ternyata Islam memiliki hukum-hukum tertentu. Tapi ini hukum-hukum syariat ya, untuk melaksanakan ibadah maksudnya, dalam ibadah. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di dalam Islam itu juga ada namanya syarat. Bukan syarat penuh ya, syarat SYRAT, syarat dan rukun. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas kali ini apa itu syarat. Syarat itu adalah suatu yang perlu dan harus ada sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau syarat-syarat tertentu tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah. Maksudnya itu gini teman-teman sekalian, Habituriners. Syarat itu kan
kalau seperti abiturainers misalkan di antara antum ingin melamar sebagai polisi misalkan atau staf apalah gitu kan. Nah, ketika antum ingin melamar gitu kan, melamar menjadi polisi itu tentunya ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat itu seperti misal fotokopi KTP, misalkan fotokopi 3x4, misalkan terus tingginya harus segini dan apa bodinya harus begini dan umurnya harus mungkin maksimal 25 tahun. Nah, itu syarat dan harus dipenuhi. Kalau tidak dikerjakan, maka eh, antum akan gugur menjadi polisi di pendaftaran gitu kan. Itu syarat-syaratnya. Sama juga seperti sholat. Nah, bagaimana syarat-syaratnya ya harus Islam gitu kan, terus percaya kepada Allah, terus kemudian dia apa namanya berwudu terlebih dahulu dan lain sebagainya. Nah, itu syarat sebelum mengerjakan suatu kewajiban. Nah, gitu kan sebelum melakukan pekerjaan maksudnya. Maaf ya. Nah, kemudian ya terus juga setelah syarat itu ada namanya rukun. Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan dalam suatu pekerjaan. Rukun di sini berarti bagian pokok seperti membaca Fatihah dalam sholat merupakan pokok bagian sholat. Tegasnya, sholat tanpa Fatihah tidak sah. Jadi, sholat dengan Fatihah tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, jadi teman-teman sekalian, nah ketika kita syaratnya sudah penuh misalkan, nah seperti yang saya bilang polisi itu, nah tiba-tiba ketika itu udah syaratnya udah penuh dan apa namanya segala ujiannya sudah dapat dilewati gitu kan. Nah, antum sudah jadi polisi. Nah, kewajiban antum itu adalah menjalankan rukun. Apa rukun polisi? Yaitu menangkap penjahat, mengatur lalu lintas, ya, terus membela kebenaran, melawan kejahatan, kayak superhero lah gitu kan. Nah, gitu. Nah, sama juga seperti ya, di dalam Islam itu kalau sudah kita berwudu, terus kita apa namanya udah beragama beriman kepada Allah, terus pas waktu mau mengerjakan sholat ya yang pertama terus kan kita harus niat terus membaca surat Fatihah gitu, dan itu dah rukun-rukun, itu dah rukun-rukunnya. Nah, dan itu hukumnya wajib, sama juga seperti polisi itu wajib itu kan membela kebenaran, membasmi kejahatan karena superhero kan. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, bagi teman-teman yang apa masih belum paham, bisa antum pelajari, mungkin bisa share di Google atau bisa juga di teman YouTuber yang lain atau di YouTube yang lain, boleh antum share. Nah, ini adalah sedikit dari penjelasan saya tentang hukum-hukum syariat di dalam Islam. Nah, bila antum merasa suka atau senang, maka itu adalah suatu kebahagiaan bagi saya sendiri sebagai apa pembuat video. Nah, kebanyakan apanya ya, soalnya saya ini lola loadingnya lama loadingnya, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting sedikit tapi tepat sasaran ketimbang cepat-cepat tapi ya sasarannya kurang bagus ya. Ya teman-teman sekalian ya, backgroundnya masih backgroundnya masih tetap sama, yakni tembok. Sebenarnya menaruhin rokok bapak sih di depan tadi, tapi cuman karena kita bahas tadi kan makruh. Nah, rokoknya nih orang setia. Ah, nah ini teman-teman, orang setia. Nah, ini rokoknya bapak saya belikan ini tadi apa setengah pak saya belikan. Ini orang setia. Terus apa katanya nih? Kan ini katanya ini ada larangannya karena merokok saya, oh kamu lah, kamu terkena kanker tenggorokan. Nah, oh jadinya dia ini kena kanker tenggorokan. Orang setia, terus 10 sigaret kretek tangan Imperial. Tidak ada batas aman, mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya, 43 zat penyebab kanker. Tapi kok banyak sih orang yang dari SMA ngerokok tapi nggak kanker-kanker ya. Ini mungkin sebagian kecil aja. Mungkin ini yang asapnya dimakan kali ya. Parah. Ini apa lagi nih?
Oh iya, ini pemberitahuannya. Nah, ini hukumnya makruh kalau ditinggalkan katanya ini dapat pahala, tapi kalau dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi hanya kenikmatan sih bagi yang perokok, yang karena sudah kecanduan nikotin. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat videonya ya. Dan mari kita sebarkan agama Islam ini. Balighu anni walau ayah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.